Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sandiwara bangkrut, sang direktur ke istri bab 93. Penasaran kelanjutannya? Siapa sosok yang membuat Adrian terkejut? Langsung saja kita mulai. Tak lama, kontak bernama bidadariku pun Adrian temukan. Ia berniat menghubungi sang istri, walau kejutan sore ini harus gagal. Setidaknya acara makan malam bisa direncanakan mendadak. Namun ketika fitur bergambar gagang telepon hampir Adrian tekan, ia dikejutkan dengan yang tiba-tiba melekat di pundaknya. Layar ponsel pun segera ia jauhkan dari pandangan, lalu melirik sejenak ke arah tangan tersebut. Adrian tidak segera menoleh. Ia memilih bertanya lebih dulu. "Siapa kamu?" Sayangnya hampir 1 menit terlewat, tak ada respon sedikit pun dari orang yang kini berada di belakangnya. Karena rasa penasaran yang tak bisa lagi Adrian bendung, ia kemudian melepas tangan itu dengan menjauhkan dari pundaknya setelah maju 1 langkah. Sepertinya waktu inilah yang pas untuk dirinya mencari tahu sosok di belakangnya itu, entah pria atau wanita. Ia kemudian menoleh cepat hingga keduanya bertemu pandang dengan jarak yang dekat. Betapa tercengangnya Adrian ketika melihat sosok di belakangnya yang langsung mengejutkan dirinya dengan kata "Tada!". Adrian sempat ternganga, namun langsung ia tutup dengan kelima jarinya dan tersenyum tidak percaya. "Mairo," serunya. "Apa ini?" Ia bertanya seolah masih belum mengerti dengan pemandangan yang mengejutkan di depannya. Sejujurnya bukan itu masalahnya. Niat awal ia yang akan memberikan kejutan dan hadiah pada sang istri. Justru Adrian sendiri yang dikejutkan oleh hadiah dari Mairo. "Happy birthday sayang, panjang umur, murah rezeki, dan selalu sehat, serta jadi suami yang baik selamanya," ungkap Mairo yang langsung Adrian tanggapi dengan mendaratkan bibir di dahi sang istri. Tanggal lahir yang jatuh di hari ini sedikit pun tidak Adrian ingat. Masalah yang berkali-kali menghampiri, benar-benar melupakan momen langka yang hanya ia dapatkan 1 kali saja dalam 1 tahun. "Makasih sayang, kejutan ini sungguh luar biasa. Aku sendiri lupa kalau ini ulang tahunku," Adrian menyahut apa adanya. "Kebetulan kalau lupa mah," ledek Mairo kemudian. "Kok gitu?" "Iyalah, kalau kamu lupa otomatis kamu nggak mengharapkan kejutan dan hadiah. Dan kejutan yang aku buat akhirnya berhasil kan?" Adrian terkekeh. Tapi benar apa yang Mairo katakan. Ia pasti akan mengharapkan hadiah dari sang istri di hari spesialnya ini. Bahkan sejak jarum jam baru menunjukkan di angka 00.00 malam. "Tiup lilinnya sayang," tita Mairo yang langsung Adrian turuti. "Oh iya, aku juga ada hadiah untukmu sayang." Adrian baru ingat buket bunga mawar yang dibelinya saat pulang tadi. Diambilnya buket bunga berwarna merah itu dari atas kasur, kemudian menghadiahkan di depan wajah Mairo. Wah, wajah Mairo mengembang seketika. Diterimanya buket bunga dari suaminya itu. Setelah kue di tangan Adrian ambil alih. "Terima kasih juga kejutannya sayang," ucapnya kemudian sambil memeluk tubuh sang istri. Keduanya pun merayakan momen spesial sore ini dengan perayaan sederhana. Diletakkannya kue dan buket bunga ke atas lantai, lalu duduk saling berhadapan menghadap kedua benda tersebut. Tak lupa kado kecil yang sejak tadi Mairo persiapkan, turut serta ia letakkan di sana. Hadiah berukuran sedang itu ia letakkan tepat di depan Adrian. "Ini kado dariku mas," ujarnya tersenyum. "Apa ini sayang?" Adrian mengambil kotak sedang tersebut sambil bertanya. Dalam hati selain senang, Adrian juga ingin cepat-cepat mengetahui hadiah spesial yang istrinya berikan itu. "Buka aja." Karena penasaran, Adrian pun segera membuka benda misterius itu. Kue yang sudah ia potong bahkan Adrian abaikan sejenak demi sebuah kejutan membahagiakan. Dahi Adrian berkerinyit. Seketika seraya memandangi wajah sang istri yang sejak tadi senyum-senyum.
Tak juga berhenti di sela-sela aktivitas dirinya. Ketika bungkusan hadiah itu ternyata tidak hanya satu, masih ada pembungkus lain di dalamnya yang entah berapa banyak. Tanpa pikir panjang, pembungkus selanjutnya Adrian buka lagi. Dan lagi-lagi hadiah itu masih tertutup oleh kotak lain. Berikut kertas kado yang menyelimuti. Adrian menghela napas sejenak. Sebelum pembungkus selanjutnya ia buka lagi, sementara Mairo tampak tertawa tipis, merasa puas melihat ekspresi penasaran Adrian yang semakin menjadi. Tepatnya setelah 5 kali kotak berisi kotak itu terbuka, sampai juga Adrian menatap hadiahnya secara langsung setelah membuka penutup bagian atasnya. "Apa ini sayang?" tanyanya kemudian. "Ambil aja." Namun Mairo masih menikmati tebak-tebakan yang sebentar lagi akan Adrian ketahui jawabannya. Sambil menyuapkan potongan kue yang ia ambil ke mulut sang suami, lalu ke mulut sendiri, Mairo ikut menanti tisu yang ia gunakan sebagai selimut kado tersebut Adrian buka. Tak lama, 2 hadiah dari Mairo pun tampak jelas di depan mata Adrian begitu tisu ia buka. Sebuah kertas yang terlipat dalam satu buah benda yang masih Adrian cari tahu namanya. Kemudian ia ambil salah satunya. Adrian memilih membuka lipatan kertas lebih dulu, lalu segera membaca isi keterangan di dalamnya setelah melirik wajah sang istri sejenak. Tak butuh waktu lama, ekspresi terkejut Adrian ketika melihat pandangan matanya menangkap kata-kata surat keterangan hamil dengan nama Humairo Aziza, lalu menatap hasil USG yang menyebutkan usia 6 minggu janin. Lagi-lagi Adrian memandang wajah sang istri sejenak sambil melempar senyum tak percaya sebelum akhirnya hadiah satu lagi ia ambil dari kotak itu. Kali ini hanya sebuah benda kecil yang ia ingat bernama tespek. Bukti kehamilan pun terpampang jelas di benda itu yang menggambarkan garis 2 begitu jelas. "Sayang, ini?" tanya Adrian, rasa tidak percaya semakin terjawab begitu melihat Mairo mengangguk yakin. Sontak Adrian memeluk cepat tubuh sang istri tanpa memikirkan kue tart yang masih dipegang Mairo. Tidak peduli pula ketika kue lembek itu ternyata mengenai kemeja kerja Adrian yang hingga protesan dari Mairo terdengar. Yang Adrian rasakan saat ini hanyalah kebahagiaan hatinya karena mendapatkan kado terindah tepat di hari ulang tahunnya yang ke-36. Diciumnya terus wajah sang istri hingga hatinya merasa puas karena luapan bahagia yang tak bisa dibandingkan dengan apapun. Walau masih terbentuk janin kecil di dalam sana, namun Adrian merasa seakan kehadiran seorang anak sudah di depan mata yang ia nanti selama bertahun-tahun. Akhirnya datang juga kabar baiknya. Ucapan terima kasih tak henti-hentinya Adrian ucapkan pada Mairo. Namun wajah kebahagiaan Adrian perlahan pupus ketika ingatannya melayang pada sesuatu. Hal ini sontak memancing reaksi heran dari sang istri yang kemudian langsung melempar tanya, "Kenapa mas?" Tubuh Adrian mendadak lesu, termasuk wajahnya. Ia menjelaskan fakta yang ada akan keberadaan Naya yang mendadak melintas di bayangannya, seolah mengingatkan agar dirinya tidak melupakan tugas untuk mengurus wanita itu. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Selamat pagi teman semua. Semoga lancar ya aktivitasnya. Ini kado kejutan, tapi yang bikin Mimin gemes di hari bahagianya masih sempat aja mikirin tanggung jawab pada Naya. Pites-pites tuh Adrian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.